Hai semuanya, kembali lagi di channelnya Sinta. Oke, di videoku kali ini aku akan menjawab pertanyaan terbanyak dari ibu-ibu hamil mengenai kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk berbelanja keperluan bayi. Dan tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan di skip karena banyak banget saran-saran dan juga masukan dari aku yang nantinya pasti akan membuat kalian itu lebih tahu gitu loh soal keperluan bayi. Nah, pertanyaan ini sangat tidak asing banget dan gak jarang banget di benak kita, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang baru mengandung anak pertama kan. Kita pasti sedari kita tahu kalau kita itu hamil, kita pasti akan excited sendiri, suka ribet sendiri, dan juga suka bingung sendiri gitu loh. Kapan sih enaknya kapan kita berbelanja keperluan untuk si baby kita nanti gitu kan. Terus kapan sih waktunya yang tepat gitu. Nah, jadinya di videoku kali ini aku akan kasih saran buat kalian, dan aku akan menjawab kebingungan ibu-ibu hamil biar nggak kebingungan lagi, dan akan tahu kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kalian berbelanja buat si baby kalian. Nah, dan aku nggak sedikit banget dapet curhatan dari ibu-ibu hamil atau dari orang-orang yang katanya nggak boleh beli belanja bayi sebelum masuk 7 bulan, katanya takut pamali gitu kan. Sebenarnya itu adalah mitos orang terdahulu dan kepercayaan orang terdahulu, dan juga itu udah banyak banget yang menyebar di masyarakat kita, dan itu memang sudah dipercayai oleh kalangan masyarakat kita. Apalagi banyak banget kan kayak orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita yang ngasih nasihat ke kita gitu loh, kamu jangan belanja keperluan bayi sebelum 7 bulan ya, takutnya pamali gitu kan. Nah, jadi kita itu nggak perlu pusing untuk memikirkan itu, jadi kita tinggal terima aja gitu loh, tinggal kita hormatin aja, karena memang itu adalah yang terpenting, terbaik buat kita gitu loh. Takutnya kita itu ada apa-apa gitu, yang terpenting ya udah kita nggak perlu egois, jadi kita ambil segi positifnya aja gitu kan. Tapi sebenarnya ada benarnya juga sih, kita nggak boleh berbelanja keperluan bayi di usia kehamilan yang sangat muda banget, karena usia yang sangat muda banget itu adalah sangat rentan banget kayak keguguran gitu kan. Terus organ si tubuh si baby kita itu masih belum terbentuk dengan sempurna, si jenis kelaminnya juga masih belum tampak terlihat dengan jelas. Dan aku sendiri pribadi masih belum berbelanja untuk perlengkapan si baby aku, dan aku udah masuk ke 7 bulan juga sih, tapi aku masih belum beli baju bayi karena aku ada waktunya sendiri gitu, dan aku udah punya rencana sendiri sama suami aku untuk kita belanja keperluan si baby aku di usia berapa bulan gitu loh. Dan sebenarnya kita itu nggak boleh terburu-buru terlebih dahulu untuk berbelanja keperluan bayi tanpa kita harus tahu mengetahui kegunaannya apa barang yang mau kita beli itu untuk si baby kita, dan juga tanpa kita mengetahui kualitas barang yang mau kita beli. Oke, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan dahulu sebelum kita belanja adalah kita harus mulai prepare terlebih dahulu buat kebutuhan si baby kita di usia kita yang udah menginjak usia 3-6 bulan. Nah, apa aja sih prepare terlebih dahulu dari usia 3-6 bulan itu adalah yang pertama, kita harus punya catatan atau mencatat terlebih dahulu barang-barang yang mau kita beli gitu kan. Jadinya kita harus mencatat apa aja barang-barang yang memang seperlunya aja untuk kita beli gitu kan. Dan aku kasih saran juga, kalau kita mau belanja keperluan bayi, dari catatan itu kita harus memilih barang apa aja yang memang benar-benar dibutuhkan sama si baby kita, yang benar-benar dipakai sama si baby kita. Jadi kalau barangnya yang jarang dipakai atau yang nggak bisa dipakai sama si baby kita, lebih baik nggak perlu untuk dibeli, karena takutnya nanti mubazir kan gitu. Nah, dan di catatan itu manfaatnya itu adalah biar kita itu tidak menguras tenaga juga, terus menghemat pikiran kita biar kita itu nggak stres, dan juga menghemat tenaga kita gitu kan. Jadi di catatan itu kita lebih mudah banget untuk kita pilih-pilih pada saat kita udah berbelanja gitu kan. Nah, dan aku udah punya contoh juga catatan-catatan aku yang dulu udah pernah aku catat, kalau nggak salah di usia kehamilanku 4 bulan atau 5 bulan, aku lupa. Nah, jadi
uh, emang aku masih belum belanja keperluan buat si baby aku gitu, karena aku udah punya waktunya sendiri. Nah, jadi sedari aku usia 5 bulan kehamilanku itu, aku udah mempersiapkan catatan terlebih dahulu barang-barang yang nantinya aku beli gitu kan. Dan kalau kalian pengen tahu apa aja sih perlengkapan baby yang memang sebenarnya benar-benar penting dan memang harus perlu untuk kita beli, oke, aku akan tulis di box deskripsi di bawah. Nanti kalian bisa baca atau bisa kalian catat apa aja perlengkapan buat si baby kita nanti. Nah, selain mencatat, yang kedua adalah kita harus research terlebih dahulu produk dan juga kualitas barang yang mau kita beli gitu kan. Nah, kenapa kita harus research terlebih dahulu produk atau barang yang mau kita beli? Nah, kita sebagai ibu harus benar-benar pintar untuk memilih barang buat kenyamanan si baby kita gitu kan. Jadi kita lebih pentingkan untuk kenyamanan si baby kita. Misalnya kalau kita beli kayak kain-kain itu atau bahan-bahannya, kita harus melihat terlebih dahulu bahannya itu baik atau enggak buat si baby kita. Kayak misalnya bahannya itu lembut atau bahannya itu adem, bagus atau gimana gitu kan. Kenapa kita harus riset terlebih dahulu dan harus melihat kualitas itu? Karena apalagi si baby newborn atau bayi yang baru lahir itu kulitnya sangat sensitif banget kan, kayak mudah iritasi, mudah kena luka-luka dan juga kemerahan gitu kan. Karena itu juga terjadi kualitasnya itu nggak baik gitu loh buat si baby kita. Jadi kita jadi ibu harus benar-benar pintar-pintar untuk memilih bahan-bahan yang aman banget untuk si baby kita gitu, buat si nyaman banget buat si baby kita gitu kan. Dan aku kasih saran juga kalau misalnya kalau pengen beli perlengkapan bayi, kayak misalnya kain ya, kayak kain bedong atau baju-baju bayi atau yang lainnya gitu kan, aku saranin kalau misalnya lebih baik ada tanda logo SNI. Nah, logo SNI ini adalah logo yang sudah dikenal sama kalangan masyarakat dan sudah diketahui kalangan masyarakat bahwa logo SNI ini adalah logo standar internasional dan memang benar-benar bahannya itu bagus banget dan juga produknya itu sangat bagus banget dan aman banget untuk dibeli. Nah, yang ketiga, selain kita mencatat dan juga research terlebih dahulu produk dan juga kualitas barangnya, yang ketiga adalah kita harus menabung terlebih dahulu atau kita harus menyiapkan budget dulu. Karena sejujurnya membeli perlengkapan bayi itu sangat menguras dompet banget kan, dan juga bikin kita haus mata gitu loh. Jadinya kita harus sedini mungkin untuk mempersiapkan budget kita atau uang kita gitu. Tapi saran aku lebih baik kalau kalian belanja itu lebih baik uangnya itu dilebihkan dulu, jangan dipres, karena takutnya apalagi perlengkapan bayi itu bikin kita haus mata kan. Jadi kita itu ngerasa kalau lihat sekeliling-keliling kita itu pengen banget kan rasanya semua itu dibeli gitu kan. Nah, takutnya nanti kalau kita ada pemikiran waktu kita belanja perlengkapan bayi, terus kita ngelihat sekeliling-keliling, malah kita ada pemikiran, wah kayaknya produk itu barang itu masih belum ada di catatan kita deh gitu kan. Tapi ya memang barang itu juga penting banget sih buat si baby kita gitu. Ya udah mau nggak mau kan, ya udah kita beli aja gitu kan. Ya udah otomatis kita akan menambah pengeluaran kita juga kan gitu kan, dari sesuai apa yang udah kita rencanakan gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya prepare yang kita siapkan di usia kehamilan 3-6 bulan. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk berbelanja keperluan bayi itu saran aku adalah di usia kehamilan kita yang udah memasuki 7-8 bulan. Karena kenapa? Di usia 7-8 bulan itu kan juga si jenis kelaminnya udah terlihat dengan jelas kan, kayak udah terlihat dideteksi melalui USG gitu kan, udah tahu jenis kelaminnya si baby kita itu cewek atau cowok gitu kan. Karena manfaatnya apa kalau kita itu tahu jenis kelamin si baby kita? Misalnya kalau kita ada pemikiran kalau kita mau beli perlengkapan baby itu sesuai warnanya kita sesuaikan dengan si baby kita, kayak misalnya cewek atau cowok gitu kan. Ya warnanya itu yang pas banget gitu loh buat si baby kita nanti. Dan yang kedua itu karena di usia 7-8 bulan itu sudah mendekati persalinan juga kan.
Tapi perlu diingat juga, ibu hamil tidak disarankan untuk berbelanja keperluan bayi itu pada usia yang sudah memasuki 9 bulan atau sudah benar-benar mendekati persalinan. Karena kenapa? Di usia 9 bulan itu sebenarnya ya udah kita itu lebih mementingkan energi kita, memanfaatkan energi kita juga untuk kita itu banyak istirahat juga gitu kan, menghemat energi kita, mental kita juga, stamina kita untuk mempersiapkan kita pada saat pasca melahirkan, biar melahirkan kita nanti akan optimal gitu kan. Dan di usia 9 bulan itu juga kita itu pasti selain kita itu membawa beban yang udah berat banget gitu kan, membawa beban baby kita gitu, dan nantinya 9 bulan itu juga adalah waktu yang emang bener-bener udah kita itu ngerasain sering ngerasain kelelahan gitu kan, kayak mudah kecapean, mudah kelelahan juga gitu. Dan aku nggak saranin juga kalau pada saat kita belanja keperluan bayi itu lebih baik jangan dipaksa kalau kita udah ngerasa kelelahan gitu kan. Dan aku saranin juga kalau di antara kalian nggak mau tenaga kalian itu terkuras banyak-banyak gitu ya, maksudnya lebih baik pengennya di rumah aja gitu istirahat, dan takut bepergian jauh-jauh, apalagi misalnya kalau toko perlengkapan baby shop itu jauh banget dari rumah kita kan gitu. Jadinya aku saranin lebih baik belanja keperluan bayi juga itu bisa lewat online shop gitu kan, kayak misalnya Shopee, Lazada, atau yang lain-lainnya kan banyak banget. Di Instagram juga aku setiap kali ngelihat itu aku cek-cek banyak banget tuh kayak jualan perlengkapan baby kayak baju dan lain-lain. Dan di Shopee juga pasti banyak banget perlengkapan baby yang memang udah lengkap banget, kalian bisa tinggal pilih aja gitu kan ya. Jadinya enak kan, tinggal kalian bisa leha-leha di rumah gitu kan, tidur-tiduran, bisa menghemat tenaga kalian dan juga pikiran kalian, biar kalian tuh gak stres gitu, biar stamina kalian itu terhemat gitu kan, buat kita nanti waktu lahiran gitu. Jadi itu sih sebenarnya saran aku, kita berbelanja keperluan bayi di usia 7-8 bulan gitu kan. Ya selain jenis kelaminnya itu udah terlihat dengan jelas juga, si organ baby kita udah terbentuk dengan sempurna kan, dan sudah benar-benar menjadi bayi yang sudah siap untuk kita lahirkan nanti. Nah jadinya pada usia 7-8 bulan itu kita bisa nyicil-nyicil terlebih dahulu kalau kita belanja-belanja, atau kita langsung belanja semuanya gitu kan. Jadi kita tinggal si babynya kita itu launching gitu kan. Jadi di waktu kurang 1 bulan itu ya udah kita persiapkan, kita gunakan untuk istirahat dan mempersiapkan mental kita untuk kita lahiran nanti. Nah itu dia saran-saran dari aku dan juga masukan-masukan dari aku buat ibu-ibu hamil, dan semoga kebingungan kalian udah terjawabkan dan semuanya, dan tahu kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita berbelanja keperluan bayi. Dan semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian pahami. Dan jika ada yang dipertanyakan mengenai soal kehamilan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa DM pribadi aku di Instagram aku @sinta26, dan kalian bisa follow juga Instagram aku. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like juga ya, dan juga komen dan subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dari sekarang, dan juga share ke seluruh media yang sosial kalian punya, agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Bye!